Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdi Estianto, I041813 akan mempresentasikan praktikum mekatronika modul kedua, yaitu mengenai buzzer. Untuk modul ini kita memerlukan komponen berupa seperangkat Arduino beserta kabel USB-nya, breadboard, potentiometer dan juga buzzer, dan beberapa kabel jumper. Untuk yang pertama-tama kita bisa merangkai buzzer pada breadboard. Nah, buzzer ini dia memiliki dua kaki atau dua pin, yang mana salah satunya adalah pin positif, yaitu yang kakinya yang lebih panjang sebagai pin positif. Ini langsung kita pasangkan di sini. Seperti ini. Kemudian ada potentiometer. Potentiometer di sini di modul ini digunakan sebagai variabel resistor. Jadi yang digunakan nanti hanya dua pin saja, yaitu pin yang positif dan juga yang tengah yang Vout ini. Jadi nanti dia fungsinya sebagai resistor yang dapat diubah nilainya, sekaligus menjadi pengatur volume dari buzzer itu sendiri, karena nanti akan membatasi voltase yang masuk ke dalam buzzer. Nah, ini kita pasangkan di sini, koneksikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelahnya kita gunakan kabel jumper. Pertama-tama kita hubungkan yang bagian positif pada buzzer ini dengan pin pada Arduino. Di sini menyesuaikan modul, yaitu dia ada pada pin 10. Nah, seperti ini. Kemudian yang ground pada Arduino kita hubungkan dengan serial negatif dulu pada breadboard. Nah, seperti ini. Dan ini ground, kita masuk ke bagian Vout dari potentiometer. Nah, seperti ini. Dan satu lagi itu bagian yang negatifnya di buzzer, kita masukkan koneksikan ke bagian positifnya si potentiometer. Nah, seperti ini. Nanti kurang lebih rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya mengkoneksikan kabel USB pada Arduino, dan untuk memasukkan coding pada laptop atau PC. Jadi ini untuk kodenya. Pertama, dia mendeklarasikan pin nomor 10 sebagai speaker pin, dan void setup, dan pin speaker pin tadi digunakan sebagai output. Dan bawahnya ada void loop play G, 2. Ini artinya dia akan memberikan kode perintah play nada J dengan durasi bitnya itu 2. Kemudian, nah ini kode play sampai bawah ini merupakan kode untuk memainkan musiknya. Jadi kemudian play ini sebenarnya adalah kode custom yang mana dibuat sendiri, yaitu di void play dalam kurung char not int bits. Jadi dia memainkan not panjang bitnya atau durasi, yang mana di bawahnya itu ada int 6 not 14. Jadi jumlah notnya itu ada 14, dan karakter notnya itu karakter not dari C, D, E ini tangga nada sampai B oktav berikutnya, dan int frekuensi. Jadi ini frekuensi nada, ini urutannya harus sama. Jadi ketika C yang pertama ini frekuensi nadanya ada di 131 Hz.
Ini ditulis dari C sampai B, dari notes dan juga frekuensi. Kemudian INT current frekuensi ini sebagai frekuensi awalnya 0 dan bit length 150. Jadi durasi satu bitnya itu atau temponya itu 150. Kemudian ini bawahnya ada kode untuk memainkan frekuensi sesuai dengan not yang diinputkan. Kemudian di bawahnya lagi ada kode tone, ini untuk perintah pada buzzer agar berbunyi, jadi membunyikan speaker pin atau buzzernya tadi dengan current frekuensi atau frekuensi yang diinginkan, yang diinputkan tadi, sepanjang atau selama bit sekali bit length. Jadi selama bit length itu 150 dikali bitnya yang diinputkan pada kode nada tadi. Dan bawahnya lagi ini untuk kode delay atau jeda, sehingga nanti ketika diketikkan seperti ini play G,2 nanti buzzer akan membunyikan frekuensi G atau G selama 2 kali 150. Ini kita coba upload. Nah, ini akan memainkan lagu Happy Birthday karena kode yang ditulis tadi merupakan kode melodi Happy Birthday, dan potensio di sini berfungsi sebagai pengatur volumenya. Ketika diputar ke kiri ini suaranya menjadi semakin keras, sedangkan ke kanan jadi semakin redup untuk suaranya. Nah, begitu untuk modul yang bagian pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu mengenai fast button. Jadi fast button itu bentuknya seperti ini. Dia punya 4 kaki, tapi ini tidak perlu connect semua, cukup 2 kaki saja yang connect sebagai positif dan negatif. Kemudian ini dia bekerja sebagai pull up resistor. Jadi ketika posisinya tidak ditekan, dia dalam kondisi high, dan ketika ditekan ini didefinisikan sebagai kondisi low. Ini langsung kita pasangkan di sini. Ya, untuk rangkaiannya tidak jauh berbeda dengan yang modul pertama yang awal, hanya menambahkan fast button saja, sehingga tidak perlu merangkai dari awal lagi. Seperti ini. Fast button sudah terpasang. Kemudian kita perlu lagi beberapa kabel jumper untuk menghubungkan fast button dengan Arduino. Jadi karena di sini juga dia tidak memiliki polaritas, jadi kalau misalkan terbalik juga tidak masalah. Misalkan ini yang kiri kita definisikan sebagai yang negatif, jadi kita hubungkan dengan barisan ground yang telah dibuat di sini. Kemudian pada yang kaki kanan definisikan sebagai positif atau memberi sinyal dari Arduino. Nah, misalkan yang paling kiri kita hubungkan dengan pin 2 atau pin 4 saja. Kemudian yang buzzer yang tengah juga sama, yang kiri dengan negatif dengan ground, dan kaki kanannya dengan pin 4, pin 3, urutannya 4, 3, dan 2. Ini menyesuaikan pada kode Arduino yang dipakai.
bagian yang terakhir. Ini koneksikan dengan pin nomor 2. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, selanjutnya itu tinggal mengkoneksikan Arduino dengan PC atau laptop. Kemudian ini untuk kode yang bagian kedua. Yang pertama ada INT first key pin sama dengan 2, 3, dan 4. Ini dia mendeklarasikan bahwa pada pin 2 dan 3, 4 ini sebagai key pin, memberikan kode variabel pada. Kemudian dan buzzer pinnya pada pin ke-10 sama seperti yang bagian pertama tadi. Kemudian bawahnya pin mode first key pin input pull up. Jadi pada key pin pertama, 2, dan ketiga ini dia sebagai input pull up. Jadi ketika ditekan merupakan kondisi low dan ketika dilepas sebagai kondisi high. Dan pin mode buzzer pin, buzzernya sebagai output. Kemudian pada kode berikutnya if digital read first key pin dengan low. Jadi ketika first key pin keadaan low atau ditekan, maka akan memberikan perintah tone buzzer pin 262. Jadi pada buzzer pin akan berbunyi frekuensi 262 atau nada C. Kemudian else if digital read second key pin. Ini jika second key pinnya ditekan akan memberikan nada 294 atau E, dan begitu pun seterusnya yang pin ketiga. Kemudian yang terakhir else. Ini yang else tidak memakai if karena maksudnya ketika ketiga syarat yang atas ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan perintah no tone atau tidak akan bunyi pada buzzer pin, atau buzzer pin akan diam jika tidak ada pas button yang ditekan. Ini kita coba upload seperti ini. Nah, ini tadi saya deklarasikan yang first second pin itu yang paling kanan, yang ini. Jadi ketika ditekan dia akan memberikan bunyi. Kemudian di sini potensio masih memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengatur volume. Nah, kurang lebih seperti itu untuk modul yang bagian kedua, itu mengenai pas button. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.